Hai guys, jumpa lagi di Creepy Time. Pada video kali ini kita akan membahas seorang wanita psikopat ketiga di Inggris yang mendapatkan hukuman seumur hidup tanpa bebas bersyarat. Kira-kira kalian bisa nebak nggak? Gimana dia bisa melakukan hal terkeji tersebut, bagaimana motifnya, dan bagaimana dia bisa terkurung di penjara seumur hidup. Yaudah deh, kalian dengerin aja nih cuy, gimana kronologi cerita tersebut. Wait, kalian yakin mau nonton video ini? Yakin? Yaudah deh, check this out. Ini ada seorang wanita bernama Joanna Christine Dennehy, lahir di bulan Agustus tahun 1982 di Saint Albans, Hertfordshire, Inggris. Joanna tumbuh di keluarga yang tidak miskin dan tidak kaya. Dia sederhana lah cuy bahasanya. Orang tuanya juga penyayang. Joanna ini adalah putri sulung dari kedua pasangan suami istri yang bernama Kathleen dan Kelvin. Orang ayahnya bekerja sebagai petugas keamanan, sedangkan ibunya bekerja sebagai manajer toko. Joanna mempunyai seorang adik yang bernama Maria. Pada saat kecil mereka ini sangat dekat, suka main bareng, jalan-jalan bareng, dan lain sebagainya. Bahkan seorang tetangga bilang sejak masih kecil, Joanna ini adalah anak kecil yang normal seperti layaknya anak kecil pada umumnya, tetapi emang dari kecil sifat emosional dari Joanna ini sangat membludak guys. Mulai remaja, Joanna ini mulai dekat dengan pergaulan yang tidak baik, jadi pastinya ini sangat mempengaruhi kehidupan Joanna setelahnya. Dia mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang, terus minum-minum beralkohol juga. Karena kelakuannya ini, Joanna jadi sering berantem dengan orang tuanya. Karena orang tuanya ini pengen banget Joanna ini jadi anak yang baik di sekolah, dan orang tuanya ini pengen Joanna ini jadi pengacara nantinya. Tapi Joanna ini sekolah tuh sering bolos. Tidak mungkin juga kan? Jadi akhirnya Joanna sering bertengkar dengan orang tuanya yang membuat Joanna ini sering kabur dari rumah. Awal-awal Joanna kabur dari rumah ini, orang tuanya masih ngehubungin polisi nih cuy, kayak tolong dong pak cariin anak saya menghilang. Orang tuanya juga pergi ke tempat yang sering Joanna singgahi, bahkan juga menyebarkan poster-poster kalau anaknya hilang. Beberapa kali Joanna hilang pasti aja ditemuin nih cuy. Tapi pada saat di rumah dia ngomong sama orang tuanya, Joanna ini memang nggak mau ditemuin. Ngapain sih nyariin aku nggak mau hidup bareng kalian lagi. Aku mau hidup bebas. Dia kabur dari rumah sampai 8 kali cuy. Nah, yang terakhir Joanna ini kabur dari rumah, dia berumur 15 tahun. Pas itu orang tuanya sudah gede kali kayaknya. Akhirnya dia ya udahlah terserah anak itu mau kemana, juga udah besar juga kan. Lagian Joanna juga punya adik yang orang tuanya harus ngurusin fokus ke adiknya aja jadinya. Setelah kabur dari rumah, Joanna ini menjalin hubungan bersama pria yang 5 tahun lebih tua dari dia, bernama John Trainor. Umurnya 20 tahun saat mereka berpacaran. Bahkan Joanna ini sampai hamil anaknya John Trainor, dan hamilnya memiliki 2 anak. Hubungan mereka ini awal-awalnya baik-baik aja, tapi kelama-lamaan kalian tahu ya kan guys, manis di awal, racun di akhir. John ini udah gak kuat dengan sifatnya si Joanna ini yang suka temperamental, emosional. Soalnya Joanna ini kasar banget loh, padahal dia perempuan loh cuy. John kadang perkelahian ini juga disaksikan oleh anak mereka. Si John pikir, wah anak gue gak bakal aman nih kalau gue masih hidup bersama Joanna. Jadi John ini pergilah bawa kedua anaknya ini menjauh dari Joanna. Akhirnya mereka cerai. Setelah Joanna sendirian dan tidak bersama John Trainor lagi, dia mulai bekerja sebagai wanita bayaran. Nah, uang yang dihasilkan dari pekerjaannya tadi ini dibeli obat-obatan terlarang dan minuman alkohol. Sampai dia itu mencuri, tapi sialnya di bulan Februari 2012, Joanna ketangkep. Pada saat itu Joanna diinterogasi, sama sekali tidak merasa ketakutan atau merasa bersalah. Dia bisa biasa aja.
Ini membuat polisi curiga nih, ini orang waras atau nggak waras sih? Ya karena nggak ada takut-takutnya. Setelah diperiksa polisi, ternyata benar. Dia mengalami gangguan mental, yaitu gangguan antisosial, atau biasa kita sebut sebagai psikopat. Yona ini akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa beberapa bulan sebelum dimasukkan ke penjara. Setelah bebas dari penjara di tahun 2013, Joanna ini pindah ke kota lain di Inggris yang bernama Peterborough. Di sana dia bertemu pria bernama Kevin Lee. Joanna ini didekatin Kevin supaya dia dapat tempat tinggal gratis. Jadi Kevin ini adalah pemilik salah satu gedung apartemen gitu. Joanna sampai berbohong cuy. Katanya dia bilang dia baru keluar penjara nih karena dia habis membunuh seorang ayahnya. Yang dia bohongin itu bapaknya ini dia bunuh karena Joanna mendapatkan kekerasan fisik dan kekerasan mental dan seksual pas waktu kecil. Yang kita tahu itu nggak mungkin terjadi kan, karena itu hanya bualan si Joanna belaka. Akhirnya Kevin ini iba lah kepada Joanna, dan Kevin dan Joanna ini berhubungan. Dan Joanna ini akhirnya mendapatkan satu unit kamar di apartemen itu. Padahal Kevin ini udah punya istri ya guys, dan anak juga loh. Bukan cuma ngasih satu unit kamar itu, tapi Kevin ini juga mempercayai Joanna sebagai pengurus dari apartemen tersebut. Gila tuh. Pada bulan Maret 2013, Joanna ini bertemu dengan seorang teman baru, yaitu seorang pria yang bernama Lukas Slabowski. Dia ini seorang imigran asal Polandia. Jadi di apartemen ini Joanna tinggal ada 3 kamar. Satu kamarnya Joanna, satu kamar untuk Lukas, dan satu kamar lagi untuk teman Joanna yang bernama John Chapman. Ternyata Lukas dan Joanna ini saling suka guys. Jadi mereka ini berdua ini memiliki kesamaan yang sama-sama menyukai obat-obat yang terlarang dan juga minuman yang beralkohol. Gak lama setelah berkenal, akhirnya mereka berpacaran, tapi hubungannya ini gak bertahan lama, sebentar saja, karena Lukas ini mengalami nasib yang buruk. Pada tanggal 19 Maret 2013, Joanna ini ajakin Lukas ketemuan di suatu tempat. Tapi setelah sampai, Lukas ini datang di suatu rumah yang kosong. Dia masuk cari-cari Joanna ini, nggak ada nemuin keberadaan si Joanna itu. Sampai akhirnya Lukas ini ke dapur dalam rumah kosong. Tadi tiba-tiba Joanna muncul nih. Joanna menusuk Lukas berkali-kali sampai Lukas meninggoy di tempat cuy. Setelah melakukan ini, Joanna menghubungi salah satu temannya yang bernama Gary Stretch. Joanna ini bilang, bantuin aku dong menyelesaikan suatu masalah. Joanna minta Gary menyingkirkan jasad Lukas. Dan Gary menganggap Joanna ini sebagai pacarnya karena pada saat di penjara, Joanna sering kirim-kirim pesan kepada Gary. Isi suratnya itu, Joanna memanfaatkan dan menggoda-goda si Gary ini. Segala macam bilang cinta kepada Gary, dan ini membuat Gary percaya pastinya ke Joanna. Sambil menunggu Gary sampai ke rumah kosong itu untuk membantu Joanna ini menyingkirkan jasadnya Lukas, ini si Joanna ini bukannya takut, malah dia sampai mamerin jasadnya Lukas ini ke orang-orang yang lewat. Dan orang yang lewat ini adalah seorang gadis yang berumur 14 tahun. Parah banget sih, pasti itu gadis remaja nggak bakal lupa sampai seumur hidupnya. Sesampainya Gary di rumah kosong tersebut, Gary ini langsung membuang jasadnya tersebut ke dalam tong sampah terdekat di daerah sana. Untuk sementara saja, karena pada saat itu belum dapat tempat yang aman untuk membuang jasadnya Lukas ini cuy. 2 hari kemudian, akhirnya nemuin tempat yang pas untuk dibuang, yaitu di selokan yang tidak dipakai lagi. Setelah pembunuhan pada Lukas, Joanna ini berpikir aksinya nggak ketangkep, dia masih bebas. Akhirnya dia merencanakan untuk melakukan pembunuhan lagi nih guys. Pada tanggal 10 hari kemudian, Joanna berhasil mendapatkan korban lagi. Dia membunuh 2 orang dalam 1 hari. Korban yang pertama adalah teman apartemennya, yang kedua adalah Kevin Lee.
Setelah berhasil membunuh kedua orang itu, Johanna langsung menelpon Gary lagi membantu untuk menyingkirkan jasad korban tersebut. Yang gilanya, Johanna ini saat menelpon si Gary ini, dia menyanyikan sebuah lagu cuy. Lagu Britney Spears yang nadanya seperti "Oops, I did again." Akhirnya si Gary bersama temannya Leslie Layton datang untuk membantu Johanna. Kemudian jasad dua orang ini dibuang ke selokan ke tempat yang sama dengan pembuangan jasad Lucas. Saat kasus pembunuhan itu tampil di berita, Johanna ini tidak panik sama sekali, malah senang dan bangga. Dia juga nggak berhenti dong cuy, dia masih nyari korban lainnya. Naasnya yang menjadi korban berikutnya adalah Robin DeReza dan John Rogers. Mereka diserang Johanna pada saat jalan kaki. Robin ditusuk di bagian bahu dan dadanya. Sekali habis itu ditinggal sama Johanna karena Johanna pikir si Robin itu sudah meninggal. 10 menit kemudian ketemu sama John Rogers lagi di jalan kaki juga sendirian. Dan Johanna langsung menusuk John ini sebanyak 40 kali cuy. Ajaibnya mereka ini selamat. Alhamdulillah ya guys ya. Perut dan punggungnya si John ini parah banget ditusuknya. Sampai isi perutnya si John ini terlihat dari luar. Ada seorang wanita yang jalan di sana dan menemui John Rogers ini lagi merangkak kesakitan minta tolong. Wanita tersebut langsung menelpon ambulan dan para medis langsung tanggap menolong. Polisi juga pada saat itu sedang mencari Johanna. Jadi pada saat Johanna ini melakukan pembunuhan Kevin Lee ini, istrinya Kevin Lee ini tiba-tiba kan kehilangan suaminya nih. Akhirnya dia laporin ke polisi. Akhirnya polisi mulai menyelidiki asal-usul Kevin Lee ini, dia dekat sama siapa aja. Akhirnya polisi mengecek apartemen Johanna. Di dalamnya mereka menemukan noda darah di salah satu kasur. Setelah diperiksa, itu adalah darahnya John Stanton. Polisi juga langsung sadar ternyata ada juga keluarga John yang melapor kehilangan John juga. Polisi langsung menyimpulkan bahwa dua kasus tersebut ini saling berkaitan. Polisi berhasil menemukan HP-nya si Kevin Lee ini, dan panggilan terakhir yang dilihat oleh polisi tersebut adalah panggilan dari Johanna. Dan bukti lain yaitu rekaman CCTV yang berada di sebuah minimarket pom bensin, dekat pom bensin. Di sebuah minimarket ini, si Johanna dan Gary datang untuk membeli rokok, tapi pas saat membayar di kasir, si Gary ini menodong pisau ke arah kasirnya. Gila. Gak lama kemudian polisi berhasil menemukan 3 orang jasad yang dibunuh oleh Johanna. Pada saat diotopsi, penyebab kematian orang ini sama, yaitu akibat ditusuk menggunakan pisau secara brutal. Akibat motif pembunuhannya ini juga sama juga. Tempat pembuangan jasadnya juga sama, dan ada juga bukti CCTV tadi. Polisi menyimpulkan bahwa ketiga kasus ini saling berkaitan dan menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah Johanna. Kemudian Johanna ditangkap polisi dan dimasukkan ke jeruji. Johanna didakwa atas 3 tuduhan pembunuhan dan 2 tuduhan percobaan pembunuhan. Dia mengaku bersalah atas semua tuduhan itu, dan pengadilan pada tanggal 28 Februari 2014 memberikan hukuman seumur hidup kepada Johanna tanpa bebas bersyarat. Selama persidangan, Johanna diperiksa oleh psikiater gitu untuk tahu keadaan kejiwaannya. Johanna ini ternyata emang benar mengidap beberapa penyakit mental. Johanna ini bilang dia melakukan kejahatan ini bersama pasangan karena dia terinspirasi oleh penjahat Amerika yang bernama Bonnie and Clay. 1930-an gitu kasusnya. Membunuh 9 polisi dan 4 warga sipil. Kalau kalian mau gue bahas kasus ini, komen di bawah. Sedangkan 2 teman yang membantu Johanna tadi, Gary dan Leslie, diberikan hukuman. Si Gary ini diberi hukuman seumur hidup. Dia diberi kesempatan mengajukan permohonan bebas bersyarat setelah 19 tahun menjalani masa hukuman.
Sedangkan Leslie dijatuhkan hukuman selama 14 tahun penjara. Selama persidangannya, Gary mengklaim dia menyesal banget sudah membantu Joanna. Seorang wanita ini dijuluki dia adalah iblis, kata si Gary. 2 tahun lebih setelah Joanna ini dipenjara, tepatnya di bulan Mei 2016, salah satu sipir penjara ini menemukan buku hariannya si Joanna ini. Dan di dalam buku tersebut ada rincian rencananya gimana supaya dia bisa melarikan diri dari penjara tersebut. Joanna berniat untuk membunuh salah satu penjaga wanita supaya kunci milik wanita itu bisa diambil sama dia. Dan juga Joanna berniat untuk memotong salah satu jari wanita tersebut karena di sana itu ada sistem keamanannya pakai sidik jari. Jadi untuk membuka pintu harus tekan sidik jarinya. Untungnya rencana Joanna ini ketahuan cuy. Setelah tahu rencana ini, Joanna langsung dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Di dalam sana si Joanna ini langsung menuntut sipir ataupun penjara tersebut karena hak asasinya itu dilanggar gitu, dimasukkan ke dalam sel isolasi tanpa alasan yang jelas dan hakim memutuskan hukuman ke sel isolasi itu dianggap sah karena Joanna membahayakan pegawai sipir di penjara. Begitulah kronologi kisah hari ini yang berasal dari seorang wanita ketiga asal Inggris dijatuhkan hukuman seumur hidup tanpa bebas bersyarat. Terima kasih juga telah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-temannya. Dan aku mohon juga di komen di bawahnya bagaimana pendapat kalian mengenai video ini dan apa kasus-kasus yang menarik selanjutnya yang mungkin bisa kita bahas bareng-bareng. Ya, terima kasih. Enjoy video.